Cortex ini merupakan konsep yang berangkat dari PSIAP, di mana itu merupakan singkatan dari pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Seperti dapat kita lihat di slide ini, PSIAP itu adalah proyek redesign dan reengineering proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis pada COTS atau Commercial of the Self, disertai dengan pembenahan basis data dan perpajakan sehingga sistem perpajakan menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti untuk optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Apa urgensinya PSIAP? Pada sistem DJP yang sebelumnya, itu ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan, yakni ada tiga. Yang pertama adalah belum mencakup semua proses bisnis. Itu jadi tidak semuanya tergabung dalam satu aplikasi. Jadi misalkan untuk pembuatan faktur pajak dibuatkan di e-faktur, lalu untuk login pembuatan ID billing ada di DJP, jadi terpecah-pecah. Oleh karena itu dengan adanya Cortex ini nanti diharapkan semua bisa disusun dalam satu website atau satu aplikasi. Lalu urgensi yang kedua adalah peningkatan beban akses dan pengelolaan data. Maksudnya di sini adalah banyaknya akses yang timbul baik dari semua wajib pajak di seluruh Indonesia diharapkan semua dapat lebih terpusat. Dan yang ketiga, urgensinya adalah perkembangan dunia digital terkini. Baik, slide selanjutnya, Mas. Apa yang ditawarkan oleh Cortex? Cortex ini menawarkan kemudahan dalam proses bisnis to be bagi wajib pajak, baik dari sisi pendaftaran, pembayaran, penyampaian SPT, dan layanan perpajakan lainnya seperti yang ada ditampilkan pada slide ini. Harapannya semua adalah lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif, efisien, lebih sederhana untuk semua wajib pajak. Oke, slide selanjutnya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Cortex ini tujuannya adalah mensimpelkan atau lebih sederhana agar semua pihak wajib pajak dapat lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tujuannya adalah perubahan proses bisnis untuk wajib pajak ini menjadi mantap. Mantap di sini itu adalah mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Oke, baik, saya selanjutnya, Mas. Oh ya, informasi yang disampaikan ini nanti bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti pada ketentuan perpajakan yang berlaku nanti sambil berjalan pada periode-periode selanjutnya. Jadi apabila nanti ada perubahan perpajakan baik di sisi perundangan maupun ketentuan peraturan, baik dari sisi peraturan pemerintah, PMK, KMK, undang-undang, dan yang lain-lainnya, akan langsung berubah disesuaikan dalam konteks ini. Dan juga konteks ini nanti sifatnya pembangunan berkesinambungan. Jadi akan terus berkembang. Mungkin saat ini masih banyak kendala, diharapkan nanti di depannya dapat bergerak lebih efektif dan efisien lagi. Oke, baik, slide selanjutnya. Oke, ini tadi sudah disampaikan ya, untuk perubahan yang dilakukan itu sama sih sebenarnya, mantap, mudah, antal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Oke, selanjutnya. Apa sih manfaatnya Cortex? Menurut saya Cortex ini nanti manfaatnya ada empat. Yang pertama, omnichannel dan borderless. Omnichannel yang dimaksud di sini adalah harapannya Cortex ini bisa diakses di mana saja dan dengan media apa saja. Misalkan contohnya itu ketika kita membuat faktur pajak sebelumnya apabila kita menggunakan e-faktur itu masih harus menggunakan sertifikat elektronik dulu dan permintaan nomor faktur pajak di KPP. Nah, diharapkan dengan adanya Cortex ini kita tidak perlu lagi melakukan permintaan sertifikat elektronik atau administrasi lainnya, jadi bisa diakses langsung pada aplikasi Cortex. Begitu juga dengan borderless diharapkan semua bisa dikerjakan pada seluruh KPP mana saja di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua, kata-katanya adalah pada terintegrasi. Diharapkan semua proses administrasi perpajakan bisa diintegrasikan dalam satu aplikasi.
Dan yang ketiga, repopulated data diharapkan konsepnya nanti untuk pengumpulan data itu sifatnya real time. Jadi lebih efektif dan efisien ketika mengumpulkan bukti potong atau faktur pajak. Dan poin yang terakhir, manfaat yang ditawarkan adalah konsep autentifikasi atau keamanan data informasi yang lebih andal dan terjaga. Oke, slide selanjutnya. Apa saja yang berubah? Di sini ada 6 hal yang berubah, baik dari sisi pembayaran, registrasi, taxpayer account management, layanan perpajakan, pelaporan SPT, dan penegakan hukum. Untuk 6 poin ini nanti akan kita coba bahas sambil berjalan. Baik, slide selanjutnya. Oke, yang pertama itu proses bisnis registrasi. Yang ditawarkan oleh proses bisnis registrasi itu meningkatkan kemudahan dalam melakukan proses registrasi. Jadi sebelumnya kalau misalkan kita ingin melakukan perubahan data, baik itu email, alamat, perusahaan, atau status itu dilakukan di KPP, maka sekarang bisa dilakukan lewat Cortex. Yang kedua, kesederhanaan. Jadi nanti yang bisa dijadikan acuan, oleh karena kemarin sempat sudah diberlakukan pemadanan NIK dan NPWP, maka di Cortex ini dapat menggunakan keduanya. Dan NPWP yang digunakan itu ada 16 digit. Jadi apabila rekan-rekan untuk yang NPWP-nya masih 15 digit, mungkin perubahannya hanya menambahkan angka 0 di depan NPWP rekan-rekan sekalian. Oke, untuk yang ketiga terkait bisnis registrasi adalah satu NPWP untuk satu entitas antara pusat dan cabang. Dan yang keempat itu single digital access. Oke, slide selanjutnya. Baik, ini adalah sekilas sedikit mengenai tampilan awal dari Cortex. Untuk portal login pertama kali ketika kita mengakses Cortex, maka ini adalah yang perlu kita isi. Di mana ada username, kita masukkan nick atau NPWP yang terdiri atas 16 digit, lalu password. Password ini nanti dibuat pada saat aktivasi. Biasanya untuk pertama kali apabila rekan-rekan belum ada password atau tidak ingat password, maka nanti coba lakukan reset password terlebih dahulu. Dan nanti untuk permintaan email reset password tersebut akan dikirim ke email yang terdaftar pada DJP rekan-rekan sekalian. Dan bahasa yang digunakan di sini yang sepemahaman saya itu ada dua, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, slide selanjutnya. Ya, berikut adalah aktivasi akun wajib pajak. Setelah melakukan pendaftaran, tadi akan ada email terkait reset password atau password sementara yang bisa digunakan untuk registrasi. Lalu setelah membuat password baru, masuk kembali ke alamat portal WP, masukkan dengan nick dan password yang tadi yang sudah dibikin, buat juga passphrase-nya, lalu lakukan validasi data, email baik nomor telepon maupun wajah, kemudian kita simpan. Dan yang perlu diperhatikan ketika pembuatan passphrase itu minimalnya adalah 8 karakter, di mana memerlukan satu huruf besar, minimal satu huruf kecil, lalu ada angka, dan juga yang terakhir itu perlu spesial karakter seperti tanda seru, alfa, akeong, atau tanda pagar. Oke, slide selanjutnya. Proses bisnis pembayaran. Pada aplikasi DJP sebelumnya, biasanya kita hanya mengenal itu satu kode billing untuk satu jenis pajak. Nah, sekarang pada Cortex ini kita diberikan kemudahan dengan menggunakan satu kode billing itu bisa beberapa jenis pajak. Jadi apabila sebelumnya kita hanya bisa bayar PPh tiga dengan satu ID billing, maka sekarang bisa sekaligus PPh 21, 23, 4 ayat 2, atau PPh 25 dan 29 disusun menjadi satu. Lalu yang kedua, kemudahan penyetoran pajak lebih awal terkait deposit pajak. Kalau sebelumnya biasanya pola bayar kita adalah diterbitkan dia atau dibuat dulu ID billingnya dan dilakukan proses bayar, maka dengan cara Cortex yang sekarang ini kita diberi cara lain untuk pembayaran pajaknya, yakni deposit pajak. Jadi meskipun belum ada ID billing atau kewajibannya itu, kita bisa menaruh dulu sejumlah uang
kita depositkan dulu dananya, baru kita jalankan kewajiban pembayaran perpajakan kita. Yang ketiga, permohonan pemindah bukuan, restitusi, dan imbalan bunga kini menjadi lebih mudah. Sebenarnya ini merupakan pengembangan dari sistem DJP yang sebelumnya, karena untuk EPBK udah ada dan sudah kita terapkan. Jadi untuk pemindah bukuan bisa dilakukan secara online. Cuma mungkin di Cortex ini akan dilakukan penyempurnaan lebih jauh. Baik, slide selanjutnya. Proses bisnis pelaporan SPT. Semua pelaporan mungkin nanti akan dilakukan lewat aplikasi Cortex. Dan pembedanya dengan sebelumnya adalah contohnya pada pelaporan PPN, di mana kita menggunakan nomor seri faktur pajak yang sudah disediakan secara otomatis by system. Kalau sebelumnya, mungkin untuk pembuatan faktur pajak, kita minta dulu nih nomor seri faktur pajaknya ke KPP. Dan juga perlu dilakukan update untuk sertifikat elektronik karena memiliki masa kadaluarsa juga. Nah, sekarang ini dengan Cortex ini, sistem itu akan, nomor tersebut akan langsung muncul secara otomatis. Yang ketiga, kompensasi kelebihan pembayaran pajak. Jika pada akun DJP yang lama, itu kompensasi kelebihan pembayaran pajak itu kita input secara manual pada SPT. Nah, pada Cortex ini nantinya akan muncul secara otomatis based on dari pelaporan SPT sebelumnya. Dan yang keempat, itu yang mereka tawarkan adalah data bukti potong sudah tersedia setiap waktu. Baik, slide selanjutnya. Oke, berikut adalah alur tahap penyampaian surat pemberitahuan melalui kanal yang ditentukan. Urutan-urutannya adalah pemilihan saluran elektronik, lalu dilanjutkan dengan input jenis SPT, pembuatan SPT, validasi data, klik bayar, dan penerbitan tanda terima. Alurnya seperti yang dapat kita lihat pada slide yang terlihat di depan rekan-rekan sekalian. Oke, slide selanjutnya. Oke, untuk layanan perpajakan nantinya ditujukan itu harapannya adalah dipusatkan pada satu pintu. Jadi semua data, semua keluar dari satu pintu dan dapat diakses oleh wajib pajak dan non-wajib pajak, lalu diintegrasikan dengan proses bisnis lain. Semuanya nanti, baik pengerjaannya, baik pembuatan ID billing atau informasi, pengecekan status pajak keluaran dan pajak masukan, itu semua akan dilakukan lewat Cortex semua. Jadi semua baik itu kita mau mengambil data atau informasi dan menginput transaksi itu juga dari Cortex. Oke, slide selanjutnya. Eh, Baik, untuk proses bisnis taxpayer account management ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, informasi perpajakan itu nanti akan dipusatkan pada satu aplikasi. Jadi dapat kita lihat pada 4 poin ini ya. Harapannya adalah informasi maupun pengerjaan ID billing semua bisa dikerjakan di Cortex. Jadi tidak perlu lagi terpecah-pecah pengerjaannya. Nanti misalkan ada yang sebelumnya kita kerjakan lewat DJP, ada bisa lewat e-faktur juga, web e-faktur, maka kali ini cukup di satu aplikasi saja. Harapannya adalah memberikan informasi yang relevan dan dengan cara yang mudah juga. Intinya, wajib pajak dimudahkan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, baik pelaporan maupun pembayaran. Dan poin ketiga itu tampilan sistem secara komprehensif serta tersedianya fitur buku besar. Baik, slide selanjutnya. Apa saja hal-hal baru dalam pelaporan SPT pada Cortex? Untuk bagian ini nanti akan kita lihat lebih jauh dan akan dibahas dan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Maulina. Ya, silakan Mbak Maulina, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Fran terkait dengan penjelasan awal mengenai Cortex. Izin Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Maulina dari TMJ Konsultan.
Mungkin seperti yang Bapak Ibu semua sudah ketahui dan sesuai dengan paparan yang tadi diberikan oleh Mas Fran terkait dengan proses bisnis pelaporan SPT, maka saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan apa saja sih sebenarnya hal baru dalam pelaporan SPT pada Cortex. Mungkin boleh next selanjutnya. Baik, Bapak Ibu semua, seperti yang tertera pada slide, beberapa hal baru dalam pelaporan SPT pada Cortex yaitu terkait dengan adanya fitur untuk perhitungan angsuran PPh pasal 25, di mana dalam Cortex akan ada tersedia alat bantu perhitungan untuk PPh pasal 25 yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu semua berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait. Selanjutnya, terkait dengan surat pemberitahuan objek pajak PBB atau SPOP PBB, di mana SPOP PBB ini disampaikan melalui sistem dan disajikan di akun wajib pajak berdasarkan sektor ataupun subsektor dari objek pajak itu sendiri. SPOP ini akan tersedia secara pre-populated Bapak Ibu semua, di mana wajib pajak dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan. Untuk poin yang selanjutnya terkait dengan apa saja yang dilakukan perubahan pada pelaporan SPT pada Cortex. Selanjutnya, ya, terkait selanjutnya adalah SPT masa PPN, di mana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada masa Cortex ini kita tidak perlu lagi melakukan permohonan permintaan nomor seri faktur pajak pada aplikasi Innova. Karena pada saat ini, jika Bapak Ibu semua melakukan pembuatan nomor seri faktur pajak sudah auto generate. Jadi pada saat pembuatan faktur dan Bapak Ibu semua melakukan approve, faktur pajak tersebut sudah ada Bapak Ibu. Yang kedua adalah terkait dengan kompensasi pajak masukan. Jikalau tadinya kita melakukan kompensasi pajak masukan, kita masukkan secara otomatis ke dalam laporan SPT, namun pada saat ini di Cortex, kompensasi pajak masukan yang sebelumnya dilaporkan pada masa pajak sebelumnya terisi secara otomatis by system. Yang ketiga terkait dengan pemungutan PPN, oleh pemungut PPN akan terintegrasi dengan faktur pajak yang diterbitkan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan SPT masa PPN ialah satu wajib pajak hanya menggunakan satu jenis SPT masa PPN saja. Selanjutnya, terkait dengan SPT masa PPh pasal 21 atau 26. Mungkin terkait dengan data bukti potong yang sekarang akan secara real time dan pre-populate dari database yang terregistrasi. Bagi wajib pajak yang telah melakukan pemusatan nih, misalnya Bapak Ibu tadinya ada cabang, sekarang WP cabang dapat menerbitkan bukti potong, namun pembayarannya tetap dilaporkan pada wajib pajak pusat. Yang selanjutnya adalah jika ada perubahan aturan, kalau dulu kita pakai SPT PPh pasal 21, itu jika ada update kita harus pembaharuan terus Bapak Ibu. Namun dikarenakan konteks ini bersifat web based dan proses create SPT PPh pasal 21 dan 26 dilakukan terintegrasi melalui aplikasi eBupot, jadi tidak perlu melakukan update. Selanjutnya, SPT masa PPh unifikasi, di mana fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong akan terintegrasi dengan eBupot termasuk fasilitas PPh DTP. Yang kedua, terkait dengan pembuatan kode billing atas SPT masa PPh unifikasi terintegrasi dengan draft SPT. Jadi Bapak Ibu, mungkin boleh menjelaskan sedikit secara teknis bahwa terkait dengan proses kode billing saat ini, ialah Bapak Ibu semua harus melakukan proses create billing create bukti potong terlebih dahulu, lalu melakukan konsep SPT pada Cortex. Baru Bapak Ibu semua bisa membuat kode billing atas kode pajak yang sesuai dengan SPT masa PPh unifikasi. Yang ketiga ialah pihak yang dipotong akan memperoleh notifikasi apabila pemotong atau pemungut pajak mengubah ataupun membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan. Selanjutnya, untuk SPT tahunan PPh Badan Bapak Ibu semua, pada sistem Cortex, mengisi SPT dimulai dari induk dan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab.
Kemudian lanjut ke lampiran yang dipersyaratkan berdasarkan jawaban pertanyaan dari pertanyaan yang dijawab oleh Bapak Ibu semua di Induk SPT. Kemudian, untuk laporan laba rugi pada laporan keuangan telah tersedia format yang terstandarisasi pada lampiran 1 dan mencakup 12 sektor usaha. Untuk yang poin ketiga ialah seluruh bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong akan terprepulet ke dalam SPT tahunan PPh Badan. Kalau sebelumnya kan SPT tahunan PPh Badan, kita harus melakukan input manual terkait dengan bukti potong yang kita terima, misalnya bukti potong PPh 23, bukti potong PPh 22, itu kita lakukan input manual. Namun pada sistem Cortex, semua bukti potong tersebut nanti sudah akan terprepulet otomatis. Selanjutnya, sama Bapak Ibu semua terkait dengan SPT tahunan PPh orang pribadi. Kalau sebelumnya mungkin Bapak Ibu semua tahu bahwa SPT tahunan PPh orang pribadi ada 3 jenis SPT, yaitu 1770S, 1770SS, dan 1770. Namun pada sistem Cortex hanya ada satu jenis formulir SPT yang dimana pengisiannya sama seperti sebelumnya di SPT tahunan PPh wajib pajak badan yang dari induk dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian lanjut ke lampiran yang dipersyaratkan. Lalu di SPT PPh Pajak Orang Pribadi pun seluruh bukti potong yang diterbitkan, misalnya Bapak Ibu dapat bukti potong PPh pasal 21, PPh pasal 23 atas misalnya usaha atas kegiatan sewa menyewa, itu semua akan terprepulet ke dalam SPT tahunan PPh Orang Pribadi secara otomatis. Nah, yang ketiga terkait dengan adanya menu pencatatan yang dapat digunakan oleh wajib pajak UMKM. Selanjutnya, baik Bapak Ibu, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya dari awal oleh Mas Frans dan juga tadi ada beberapa paparan yang sudah saya sampaikan juga bahwa sebenarnya aplikasi Cortex ini lagi-lagi menawarkan kemudahan. Namun namanya implementasi baru, tentunya ada isu-isu Cortex yang saat ini masih sangat hangat-hangatnya. Yang pertama Bapak Ibu, terkait dengan penerbitan billing. Sampai saat ini sudah 6 minggu kita memakai aplikasi Cortex, penerbitan billing untuk PPh 21 masa pajak Januari 2025 belum bisa dapat dilakukan. Yang kedua adalah terkait dengan pajak masukan dan pajak keluaran. Saat ini untuk proses impor data pajak keluaran, di mana kode barang kalau kita isi secara spesifik untuk impornya itu tidak bisa dilakukan Bapak Ibu. Hanya bisa dilakukan secara manual by sistem Cortex-nya. Jadi saat impor masih belum bisa termasuk ke dalam data di Cortex. Seperti itu. Lalu satu hal lagi adalah terkait dengan akses login, juga server yang sampai saat ini kami juga masih melakukan melakukan proses yang masih sangat susah Bapak Ibu terkait dengan akses loginnya. Mungkin itu saja terkait dengan Cortex. Akan dilanjutkan kembali kepada Bapak Anugrah untuk Oke, materi selanjutnya. Maulana sebelum kita lanjut ke SPT, Oh, boleh lebih Pak. baik kita kita jawab dulu pertanyaan dan mungkin teman-teman di sini bisa share apa sih yang terjadi ya selama 6 Boleh minggu Pak. terakhir dan sebetulnya apa hal-hal yang mesti kita kita perhatikan selaku selaku eh, pelaku usaha ya. Hal-hal apa yang di konteks yang berubah nih gitu. Oke, dijawab dulu mungkin. Dari tadi yang ada pertanyaan, apakah akun DJP lama bisa dibuat login nggak untuk akun Cortex atau harus buat akun baru gitu. Terus gimana sih Oke, cara cara buat Cortex? Apa yang mesti kita lakukan gitu. Tadi oke, sepertinya belum jelasin ya. belum Pak. Baik, Oke. izin menjawab Bapak Ibu semua. Kalau terkait dengan mungkin Bapak Ibu semua sudah mempunyai akun DJP online. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua sudah mempunyai akun DJP online, sebenarnya hanya melakukan fitur lupa kata sandi saja Bapak Ibu. Karena kan sebenarnya dari DJP ke Cortex ini adalah prosesnya migrasi ya Bapak. Jadi proses terkait dengan akunnya sudah ada.
hanya melakukan proses lupa kata sandi dan melakukan perubahan kata sandi yang dimana pada saat di sistem konteks ini harus ada huruf besar, terus juga ada kode spesial yang sebelumnya di DJP online tidak harus ada persyaratan-persyaratan tersebut gitu. Dan juga kalau misalnya untuk wajib pajak orang pribadi itu harus melakukan paspres atau permohonan sertifikat digital juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada kejadian real nih. Nggak bisa diakses nih. Kenapa ya? Ya ini yang lagi ramai Bapak Itu Ibu. lagi ramai Pak, karena kita semua juga masih susah untuk mengaksesnya. Karena mungkin yang tadinya seperti yang awal kita ketahui bahwa tadinya kan ada banyak sistem perpajakan, ada Innova, ada web e-faktur, terus juga ada DJP gitu. Yang tadinya mungkin mau bikin PPh satu ya di DJP aja gitu. Yang tadinya mau bikin PPN ya di web e-faktur. Cuman kan sekarang karena semua terintegrasi di Cortex, jadi semua mengakses di satu aplikasi yang sama atau di satu web yang sama. Mungkin seperti itu. Mungkin kita masih tunggu terkait dengan pembaharuan-pembaharuan yang akan terus mungkin dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tentunya. Oke, memang dalam 6 minggu ini memang ramai banget nih Cortex ya. Pertama, kita tahu nih PPN batal naik, tapi ada yang istilahnya DPP nilai lain yang nilainya 11/12. Nah, ini akhirnya membuat DJP itu pecah konsentrasi. Apakah mau handle PPN-nya dulu, apakah Cortex-nya dulu. Nah, kebetulan memang aplikasi Cortex itu aplikasi yang benar-benar baru, yang berbeda sekali dengan DJP online. Dan sayangnya tidak ada piloting. Berbeda dengan sistem bea cukai di C1 40 itu ada masa transisi 1 tahun supaya kita sebagai wajib pajak itu bisa belajar. Ini memang ada fase belajar, tapi ya tidak mandatori. Itu pun juga masih versi betanya. Begitu di launching, ini semua harus pakai Cortex. Nah, ini yang membuat akhirnya jalur Cortex ini banyak hambatan, banyak deadlock ya, yang membuat mungkin frustasi lah buat sebagian besar wajib pajak ya. Kita mau bayar pajak aja kenapa jadi sulit nih, gitu. Terus, tapi gini, one day nanti misalnya sudah lancar, ada hal-hal yang memang mesti diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Pertama, masalah akses. Akses tolong dipisahkan ya antara eh, Bapak Ibu selaku pelaku usaha dengan PIC yang ditunjuk. Contoh misalnya eh, yang biasa handle pasal 21 gaji ya jangan ditugaskan untuk membuat PPN. Sama seperti yang lain. Yang membuat pasal PPN, jangan dikasih akses pasal 21. Nanti mereka bisa saling intip tuh, Bu, Bapak Ibu. Gitu. Jadi tolong dijaga. Hal-hal kayak gini tolong dijaga. Jangan sampai gara-gara Cortex, masalah kerahasiaan dapur Bapak Ibu jadi terbuka. Ini yang juga jadi isu. Yang kedua, kita memang mesti harus sama-sama belajar. Bahkan kita pun konsultan pajak, kita harus belajar dari awal lagi nih gitu. Jadi eh, kita kita kulik-kulik bisa nggak daftarnya, kemudian kita daftarkan kadang error, memang harus ada trial and error ya. Jadi jangan sampai nanti kita ngerasa kok langsung bisa nggak bisa. Jadi emang harus sering-sering nyoba, sering-sering dibuka, kita masih akalin. Banyak teman-teman yang sudah selama 1 bulan ini nyoba, misalnya kita kerja dulu paginya sampai sore karena uploadnya gagal. Uploadnya kapan dilakukan? Malam harinya atau subuh-subuh. Nah ini kan uh, apa namanya dinamika yang terjadi selama ini ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya silakan Mbak Molina dijawab. Ya, Ya, Pak mungkin Rizky, Ya, Pak Rizky. hmm, Ya, ini ada Pak Aji dari Batam. Mungkin mau ya bertanya, Pak silakan Aji, Pak. Ya Batam lagi isu hangat nih karena 07 ya terkait shift Cortex kerja. atau ekspor Pak Aji ini. Kayak dari tadi ini angkat tangan nih. Silakan Pak. Dengan keduanya Pak, Silakan Pak Aji. kemudian jadi perkenalkan saya Aji dari Batam. Kebetulan pernah beberapa kali ekspor ke Singapura karena kami sangat dekat Pak dengan negara tetangga. Hmm, Jadi dari buyer itu dapat info kami itu dari internet. hmm, Setelah kita komunikasi, alhamdulillah sekarang setiap Kamis
Kita ngirim ada mungkin sekitar 15 kilo sampai 20 produknya itu Hmm. yang frozen. Oke, jadi Oke, kita packing sedemikian rupa karena Kamis, Jumat, Sabtu itu baru nyampe ke tangan konsumen. oke, baik. Cuman dari bayarnya itu menunjuk salah satu MKL, Hmm. terus mereka meminta untuk tidak perlu dicantumkan harga ataupun identitas apapun. Jadi kita tinggal nganter ke MKL, nanti MKL Hmm. yang akan ngurus. Nah, itu Oh, oke. pertanyaan itu bagaimana dengan kasus yang saya Oke. alami. Kedua, masalah Cortex ini karena ada kaitannya dengan NIB, ya. Jadi teman-teman komunitas UMKM di sini itu agak kesusahan untuk akses NIB, terutama untuk NPWP yang 15 ke 16 ini. Jadi mohon mungkin solusinya kita kadang terkendala untuk ngunduh NIB, kadang Hmm. muncul notifikasi NIK atau NPWP itu nggak ditemukan pada NIB ini gitu. Mohon arahannya Pak. Mohon izin, terima kasih Oke, banyak. baik, baik. Nah, ini memang kalau di Batam, Bapak sebagai tradernya atau sebagai Saya uh, sebagai pelaku usahanya Pak, saya pelaku produksi usahanya? sendiri Pak. Oke. Betul. Nah, kebetulan kan memang di Batam kan masuk daerah FTZ ya, Free Trade Zone ya. Betul, Pak. Jadi Betul, artinya betul. memang sepanjang transaksi Bapak tetap dilakukan di Batam, pengaruh pajaknya mungkin nggak ada. Cuma yang menjadi isu eh, pelaksanaan transaksinya gimana kan seperti itu. Karena Bapak kalau dari dengar cerita Bapak tadi, ini sepertinya door to door ekspor ya. Jadi Bapak nggak perlu nyantumin nama apapun, nanti yang ngurus MKL. MKL kemudian nanti berhubungan dengan buyer di Singapura, betul seperti itu Pak ya? Ya, oke. Nah, pastikan dulu Pak, pihak MKL itu dokumentasi ekspornya seperti apa? Apakah atas nama Bapak atau atas nama pihak lain? Kita kemarin pas saya coba cek ada beberapa ternyata nggak cuma saya Pak ya. Jadi kami ngedrop di Hmm, di kantornya MKL, hmm, kita nggak ada dokumen apapun Pak. Begitu kita taruh, oke, terus bayar apa langsung direct transfer ke kita. oke, Jadi kita nggak ada dokumen apapun untuk ditandatangani ataupun diisi. oke. Berarti kemungkinan MKL Bapak itu pakai entitas berbeda nih, yang nanti dokumen ekspornya atas nama PMKL tersebut kan, gitu. Jadi gini Pak, untungnya apa ada di kawasan MTZ. Jadi sebetulnya isu terkait PPN tidak menjadi isu besar ya. Beda kalau memang posisinya ada di selain Batam. Jadi kalau di Batam Bapak ya silakan aja terbitkan faktur pajak transaksi lokal aja Pak. Karena dokumentasi ekspor tidak atas nama Bapak atau perusahaan Bapak. Jadi eh, minta MKL boleh nggak kami oke barang kami diekspor oleh mereka, tapi kami menerbitkan invoice ke mereka ke MKL ya. Tapi by the way, Bapak terima uangnya dari MKL atau dari bayar Bapak di Singapura? Langsung dari bayarnya Pak. Langsung dari bayarnya. Oke, Betul. kalau gitu bisa dikomunikasikan Pak. Karena kan transaksi Bapak jadi sebetulnya tidak tercatat nih Pak. Gitu. Nah, saya khawatir gini, Bapak dapat devisa hasil ekspor dari Singapura. Betul ya? Nah, apa yang Bapak peroleh dari Singapura itu tercatat di perbankan kita nih Pak. Nah, khawatirnya gini, kalau apa tidak dilengkapi dokumen ekspor, nanti ada pertanyaan dari OJK. Makanya tadi saya sampaikan ada satu slide OJK akan bertanya, gitu. Jadi silakan komunikasi dengan MKL apa, baiknya gimana, karena kayak yang terima uang tuh dari Bapak langsung. Bapak terima uang kan masih harus ada underlying-nya, Pak. Supaya nanti bisa membuktikan ke kantor pajak bahwa Bapak benar melakukan transaksi ekspor. Atau nanti Bapak bisa melakukan perjanjian lah dengan MKL. Oke, barang saya dititipkan ke MKL, MKL akan ngurus proses ekspornya. Gitu. Jangan sampai nanti jangan ada dispute, Pak ya. Gitu. Kalau sejauh ini invoice yang kami keluarkan langsung direct ke retail yang di Singapura Pak. Karena kebetulan kan yang hubungin retail, jadi invoice-nya langsung ke mereka Pak. Oke, Cuman invoice-nya diarahkan betul, Pak, invoice-nya. Tapi dokumen ekspornya yang paling penting. siap-siap. PEB-nya atas nama siapa? Nah, ini yang mesti dikomunikasikan. Jangan sampai nanti ada miskomunikasi dengan KPP di Batam, Pak. Gitu. Nah, yang jadi isu apa kalau Bapak ternyata bukan di Batam, misalnya ada di Jakarta nih.
Bapak kan berarti tidak mendapatkan dokumen apapun nih. Nah, itu isunya menjadi lebih lebar nih karena ada isu transaksi lokal 11%. Karena dianggap sebagai transaksi penjualan lokal. Nah, ini yang mesti juga diperhatikan teman-teman yang lain ya. Ya, kebetulan kalau di Batam aman, Pak. Gitu. Oke, lanjut. Eh Mas Rizal, Pak Rizky, ya, Pak Rizky, siap. sebentar tadi saat pemaparan masalah ekspor tadi ada yang bertanya via chat tentang DHE Pak, dia pisah hasil ekspor Pak, yang katanya Oke, sih sedang marak atau viral itu Pak. Mohon ya. tanggapannya Pak Rizky. Oke, DHE pada dasarnya memang kita memang diwajibkan untuk membuat pelaporan. Tapi sementara belakangan ini mungkin 10 tahun terakhir, OJK itu hanya memilih beberapa sampel yang diwajibkan oleh negara untuk melaporkan DHE-nya. Yang pasti buat DHE SDA itu wajib. Tapi untuk DHE non sumber daya alam biasanya ada sampling gitu. Sebetulnya dari OJK sendiri kalau mereka mau mewajibkan seluruhnya juga bisa karena mereka sudah punya datanya. Tinggal nanti Bapak Ibu semua tolong apa namanya berkomunikasi lah dengan MKLN sama pihak bank, bank tempat tujuan transaksi. Apakah kami harus melaporkan apa namanya pelaporan DAI atau enggak ke OJK? Biasanya OJK nanti dia akan ada sampling seperti yang tadi saya sampaikan ya minimal eh, kalau mungkin tahun-tahun kemarin itu 2,5 miliar per transaksi ya yang menjadi perhatian. Tapi kalau transaksi Bapak Ibu masih di bawah 2,5 miliar itu belum menjadi apa menjadi perhatian dari OJK. Begitu. Baik, terima kasih Pak Rizky atas penjelasan terakhir pasal DHE. Kita ke materi selanjutnya. Atau ada Eh, masih pertanyaan lagi di audiens? dari Cortex nih, Amaulina bisa bantu Di jawab? konteks ini, eh, Mungkin untuk korteks, silakan silakan dilanjut, Mbak Maulina. Oke, mungkin sebelum materi selanjutnya, saya merekap aja ya Pak, dari beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin Bapak Ibu semua mempertanyakan, apakah pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badannya untuk tahun 2024 sudah menggunakan Cortex atau belum? Sesuai dengan informasi yang ada, untuk pelaporan kedua tersebut masih menggunakan DJP online ya Bapak Ibu. Jadi untuk Cortex itu adalah untuk laporan SPT tahunan pajak orang pribadi dan badan tahun pajak 2025. Kurang lebih seperti itu. Karena tadi banyak sekali yang menanyakan untuk tahun 2024 sudah menggunakan Cortex atau belum? Belum ya, karena Cortex ini sendiri hanya untuk pelaporan pajak SPT tahun orang pribadi dan badan tahun pajak 2025. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima Eh, kasih Mbak Maulina atas penjelasannya masalah Cortex ya. Berarti terkait dengan perpajakan tahun 2024 masih menggunakan aplikasi DJP online. Dan 2025 untuk pelaporannya untuk dipilih sudah menggunakan aplikasi Cortex. Saya tambahkan pula sedikit ya, ketika ada hutang pajak terkait 2024, entah itu STP, SKP, itu sudah bisa diakses melalui Cortex ya. Jadi tinggal pembayarannya atau pembuat billingnya melalui Cortex tinggal diklik saja nilainya itu akan muncul billing secara otomatis jika ada hutang pajak terjadi tahun 2024 yang akan ngelink ke 2025 di Cortex. Mungkin sedikit tambahan dari saya itu masalah hutang pajak yang terlebih 2004 sudah bisa diakses di Cortex di tahun 2025. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjut ke Sebentar, saya tambahkan juga soal Cortex ya. Jadi mohon Bapak Ibu ya. update di medsosnya masing-masing, terutama dari tim pajak Bapak Ibu semua. Ini hampir tiap minggu ya ada update dari DJP. Ini hari ini kita tambahan ada beberapa update ya. Eh, ini mungkin nanti akan bertambah-tambah terus. Mudah-mudahan Cortex kita menjadi lebih baik. Ini yang menjadi masalah per hari ini masih tanda tangan elektronik, masih padat, jadi nggak bisa. Tadi juga bukti potong masih masih agak terlambat. Kemudian tombol bayar dan lapor ini kemarin sempat hilang, makanya kita juga was-was semua nih, gimana kita nggak bisa bayar pajak ya. Kemudian kemarin diinfokan ya, sertel elektronik nggak perlu pakai muka lagi ya.
Ya, Awal-awal kan betul Pak. masih masih ada ini juga. Terus tadi Masih ada ada yang nanya verifikasi lagi. deposit. Ini yang kita juga mesti aware juga. Kan kita tahu tombol bayar nggak bisa, tapi kita ada mekanisme di Cortex itu adalah deposit. Jadi untuk menghindari ada sanksi, lebih baik Bapak Ibu naruh aja deposit itu. Ini sama seperti kita bayar GoPay atau Gojek ya, seperti itu. Oke, silakan lanjut, Mas. Oke, terima kasih sudah selesai pemaparan ekspor, Korstek. Dan materi selanjutnya adalah SPT tahunan yang mungkin untuk bulan Maret ini untuk penyampaian SPT tahunan orang pribadi dan untuk bulan April adalah penyampaian SPT tahunan untuk WP Badan. Selanjutnya kepada Mas Aan untuk menyampaikan presentasi tentang SPT tahunan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Rizal. Perkenalkan, nama saya Anugrah dan mungkin tadi kawan-kawan saya memanggil Aan karena panggilan saya Aan. Eh, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu SPT tahunan. Pada SPT tahunan ini ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada pribadi dan ada juga badan. Dan untuk SPT orang pribadi tahunan, yaitu batas terakhir pelaporannya adalah pada tanggal 31 Maret. Kemudian untuk SPT tahunan badan, batas pelaporan terakhir adalah pada tanggal 30 April pada setiap tahunnya. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Mbak Maulina bahwasanya karena kita sudah masuk Februari ini, mendekati Maret dan mendekati April, kita akan melaporkan atas masa pajak tahun 2024, yaitu masih menggunakan e-form dari DJP. Jadi kita masih menggunakan e-form DJP ya, bukan tidak menggunakan Cortex karena Cortex digunakan untuk masa pajak tahun 2025 dan seterusnya. Sampai nanti ada pembaruan lain mungkin dari DJP. Kemudian apa aja nih yang perlu kita siapkan dalam pelaporan tahunan orang pribadi, yaitu yang perlu kita siapkan adalah pencatatan. Kemudian di situ ada aset. Jangan lupa bapak-bapak dan ibu, aset-aset apa saja nih yang kita miliki yang atas nama kita, baik itu aset yang tidak bergerak seperti tanah, kemudian aset yang bergerak, mobil dan lain sebagainya. Kemudian misalkan contohnya misalkan Bapak Ibu beli rumah nih. Kemudian Bapak Ibu beli rumah itu secara kredit. Jangan lupa ketika Bapak Ibu menyantumkan aset rumah tersebut, misalkan sebesar 2 miliar asetnya. Kemudian Bapak Ibu menggunakan kredit tadi, maka jangan lupa cantumkan juga di situ hutang ke bank misalkan. Hutangnya berapa? Misalkan tadi DP 200 juta, maka hutangnya adalah 1,8 miliar. Jangan lupa itu juga dicantumkan. Kenapa? Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mengisi aset saja nih senilai rumah 2 miliar, namun Bapak Ibu tidak mengisi eh, hutang ataupun misalkan Bapak Ibu membelinya secara cash dan tidak sinkron nih antara penghasilan Bapak Ibu dengan aset yang naik, maka itu akan menjadi temuan pajak atau menjadi pertanyaan bagi orang pajak. Mengapa bisa dengan penghasilan tertentu, kemudian Bapak Ibu memiliki aset tertentu? Nah, maka dari itu perihal aset, maka harus adanya sinkronisasi data, baik dari penghasilan ataupun misalkan itu dari hutang ataupun misalkan dari warisan. Jangan lupa, misalkan dari warisan berarti aset tersebut harus ada pada SPT pribadi orang tua yang kemudian diwariskan kepada Bapak Ibu sekalian, maka eh, maka aset tersebut harus ada pada tahun sebelumnya, ada pada orang tua, biar
ada pada SPT pribadi orang tua agar tidak menjadi pertanyaan bagi orang pajak eh, untuk mengklarifikasi dari mana aset ini dimiliki. Kemudian misalkan jangan lupa juga Bapak Ibu eh, mengumpulkan bukti potong ataupun penghasilan yang Bapak Ibu miliki dimasukkan ke dalam SPT sesuai dengan yang dimiliki. Misalkan Bapak Ibu bekerja di suatu perusahaan, kemudian Bapak Ibu mendapatkan bukti potong nih, ataupun misalkan Bapak Ibu memiliki penghasilan lainnya, maka jangan lupa itu juga harus dilaporkan di SPT pribadi, eh, di SPT pribadi dan eh, tadi sinkronisasi data harus sama agar tidak menjadi pertanyaan bagi DJP ya, karena ketika ada perbedaan nih antara kenaikan aset kemudian dengan penghasilan kita dengan kenaikan yang jauh, maka akan menjadi pertanyaan. Maka dari itu Bapak harus menyiapkan baik dari hutang ataupun dari penghasilan ataupun bukti potong di mana Bapak Ibu bekerja ataupun misalkan Bapak Ibu meminjamkan uang ke orang lain, maka di situ Bapak Ibu bisa menyatakan juga bahwa saya memiliki piutang sebesar berapa seperti itu. Selain itu juga seperti perhiasan, emas, baik emas antam, kemudian dan emas perhiasan lainnya, maka Bapak Ibu bisa mencantumkannya dan melaporkannya terhadap SPT pribadi Bapak Ibu. Kemudian saya lanjut, yaitu pada SPT tahunan badan, di mana apa saja yang perlu dipersiapkan, yaitu pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu yang mungkin Bapak Ibu pernah lakukan, yaitu adanya apa namanya soal tentang laba rugi dan neraca di situ. eh, Maka laporan keuangan itu harus sesuai dengan transaksi, kemudian neracanya juga sesuai dengan apa-apa baik dari aset maupun liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan Bapak Ibu. Kemudian jika ada akta perubahan dalam pengisian SPT tahunan badan, maka dicantumkan akta perubahan terakhir tentang apa namanya sahamnya, eh, baik direkturnya ataupun komisarisnya sesuai dengan pengurus yang akta perubahan terakhir. Kemudian selanjutnya adalah ada pada bukti potong. Bukti potong yang bisa menjadi kredit pajak, baik itu PPh tiga ataupun PPh dua seperti itu. Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu perlu melakukan ekualisasi dan rekonsiliasi, di mana pada banyak ya, banyak kasus dari klien-klien eh, kami, di mana itu adanya perbedaan antara pelaporan penjualan di laba rugi dengan SPT PPN keluaran. Maka ketika berbeda nilainya, misalkan dalam omset, dalam laporan laba rugi yang Bapak Ibu laporkan di SPT Badan, nilainya adalah 50 miliar. Padahal di SPT PPN keluaran itu nilainya 52 miliar. Maka di situ akan menjadi pertanyaan nih buat perusahaan Bapak dan Ibu dari DJP, mengapa ada selisih demikian? Kemudian lagi selain itu yang perlu kita perhatikan ada pada HPP atau pembelian, di mana di situ kita bandingkan dengan PPN pembelian atau PPN masukan. Jika ada ketidaksinkronan antara PPN pembelian dengan pembelian yang kita lakukan, yang dimana menjadi persediaan, maka itu juga akan menjadi pertanyaan. Misalkan tadi pada HPP nih,
Ketika HPP tidak sesuai, maka akan menjadi pertanyaan, dari mana perhitungan HPP ini? PPN pembelian yang Anda dapatkan adalah segini, tapi HPP Anda segini, misalkan lebih besar, maka akan menjadi pertanyaan, dari mana perhitungan ini, dari mana pertanggungjawabannya bagaimana, maka perlu dijelaskan. Kemudian selain tadi penjualan dengan PPN keluaran, kemudian HPP atau pembelian dengan SPT PPN masukan, kemudian ada lagi biaya gaji. Biaya gaji itu adalah terhadap PPh satu, apakah sinkron atau tidak. Misalkan di biaya gaji tertera yang kita laporkan di SPT tahunan badan senilai 5 miliar. Kemudian di SPT PPh satu total dalam 1 tahun itu hanya 4,8 miliar. Maka akan dipertanyakan 200 juta. Mengapa yang 200 juta itu tidak dilaporkan? Seperti itu. Maka dari itu perlu diperhatikan dalam laporan keuangan soal sinkronisasi atau ekualisasi dan rekonsiliasi antara data laporan keuangan dengan data pajak. Selain biaya gaji, ada juga biaya sewa, misalkan biaya sewa kantor. Biaya sewa kantor yang Bapak cantumkan di SPT tahunan badan senilai 1 miliar. Maka di situ ada potensi PPh 4 ayat 2, yaitu sebesar 10%-nya. Nah, dalam SPT masa 4 ayat 2, Bapak tidak ada pembayaran senilai 10% dari 1 miliar atau 100 juta, maka nanti akan adanya potensi pajak, yaitu kurang bayar atas SPT PPh 4 ayat 2 atas sewa kantor misalkan atau sewa gudang. Maka di situ terdapat kekurangan. Selain itu, ada juga biaya jasa atau biaya biaya sewa kendaraan misalkan. Maka itu dikenakan PPh 23. Misalkan tadi jasa transportasi, Bapak menuliskan di situ dalam 1 tahun 2 miliar, maka berarti ada yang harus kita potong dari lawan transaksi kita, yaitu sebesar 2%. Ketika Bapak Ibu tidak memotongnya, pastikan akan ditanya nih, mana bukti potongnya. Kemudian Bapak tidak memotongnya, maka dari DJP akan mengenakan PPh 23 tersebut kepada perusahaan Bapak dan Ibu. Seperti itu. Maka perlu adanya dalam laporan SPT tahunan badan, perlu adanya ekualisasi dan rekonsiliasi agar kesesuaian antara antara yang dilaporkan di SPT badan dengan yang dilaporkan di SPT pajak atau SPT masa. Seperti itu. Kemudian boleh lanjut, Mas Daniel. Oke, isu-isu apa aja sih eh, setelah pelaporan SPT tahunan, yaitu seperti proporsi aset, hutang modal, di mana bagaimana aset perusahaan didanai, apakah oleh hutang atau modal sendiri. Kemudian di situ ada DER ratio atau debt equity to ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Kemudian di situ juga dapat terlihat pertumbuhan usaha, apakah usahanya itu berkelanjutan atau berkesinambungan. Di situ juga ada dividen, kemudian ada bunga pinjaman, hutang atau piutang, kemudian ada kesesuaian yang tadi sudah saya sampaikan. Yang ini eh, biasanya pertama keluar surat adalah SP2DK atau surat permintaan data konfirmasi ketika ada perbedaan nih antara pelaporan pajak versus pembukuan. Nah, maka dari itu Bapak perlu adanya rekonsiliasi agar tidak menjadi temuan bagi orang pajak. Kemudian eh,
selanjutnya ya, saya karena waktu sudah mau habis, konfirmasi data dari pihak ketiga. Di situ misalkan yang tercantum dalam neraca nih kas dan setara kas Bapak berapa, Bapak Ibu berapa, maka harus disesuaikan dengan data. Kenapa? Karena eh, OJK memiliki hak ya, di mana mereka mengetahui saldo bank Bapak Ibu berapa. Ketika berbeda, maka itu juga akan menjadi pertanyaan bagi orang pajak. Kemudian transfer pricing dan hubungan istimewa, di mana ini berkaitan dengan transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi untuk memastikan harga yang wajar dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Kemudian ada deductible dan non-deductible ataupun natura. Di situ deductible itu adalah biaya yang digunakan dalam rangka 3M dalam pajak ya, yaitu memelihara, menagih, mendapatkan penghasilan yang itu dapat dikurangkan. Beda dengan non-deductible, yaitu adalah yang tidak dapat dikurangkan. Sehingga misalkan Bapak Ibu memiliki biaya seperti biaya entertainment ataupun biaya denda pajak, maka itu tidak dapat dikurangkan atau harus dikoreksi fiskal. Ketika Bapak Ibu tidak mengkoreksi fiskal, maka suatu saat akan mendapatkan surat dari pajak bahwasanya atas biaya tersebut harus dikoreksi fiskal. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.